warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, teman-teman dan sahabat honorer ya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat ya mengabdi di instansi manapun. Tetap semangat dan optimis bahwa tenaga honorer ini akan ada solusinya ya. Dan tentu saja pemerintah sedang mengkaji dan sudah merancang solusi apa yang terbaik untuk para tenaga honorer kita. Baik, Bapak, Ibu, teman, sahabat tenaga honorer, tetaplah optimis dan semangat ya. Karena info yang terbaru bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB dan bersama DPR telah mengkaji dan menemukan solusinya ya, di mana tenaga honorer ini ya akan diangkat menjadi tenaga ASN atau P3K model baru, atau istilahnya ASN part-time ya, P3K paruh waktu. Nah, berapa besarnya ya gaji yang akan diterima oleh teman-teman P3K part-time atau P3K model baru? Mari kita ikuti, simak ya informasi ini. Dan bila bermanfaat, bagikan informasi ini kepada rekan-rekan para tenaga honorer ya dimanapun, agar tetap optimis dan semoga info ini akan memberikan pencerahan ya, dan tetap semangat, jangan optimis. Baik, mari kita simak gaji P3K model baru atau ASN part-time seperti apa ya. Mari kita simak melalui unews.id. ASN part-time atau juga dikenal dengan P3K part-time hampir sama dengan P3K pada umumnya, hanya saja berbeda dari segi waktu. Jam kerja ASN part-time lebih pendek dibandingkan jam kerja ASN pada umumnya. Misalnya ASN penuh waktu ya, penuh waktu biasanya dalam sehari bekerja selama 8 jam, sementara durasi kerja PNS part-time hanya 4 jam per hari. Adanya opsi pengangkatan honorer menjadi ASN part-time ini merupakan bentuk solusi dari kebijakan penghapusan pada November 2023 mendatang. P3K paruh waktu atau part-time sebagai status kepegawaian baru ini turut dibenarkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menurutnya, 2,3 juta tenaga honorer yang terancam penghapusan pada 28 November 2023 mendatang tidak akan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, Gus Pardi Gaus selaku Komisi 2 DPR meyakinkan bahwa tipe-tipe formasi yang hendak masuk ke dalam kriteria P3K part-time telah siap. Menurutnya, honorer benar-benar harus masuk ke dalam tipe pekerjaan yang memang selama ini diisi olehnya ya, baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Lebih lanjut, Menpan RB juga memberikan gambaran terkait golongan honorer yang nantinya akan dialihkan pada part-time. Golongan yang bisa diangkat menjadi ASN yakni honorer cleaning service, supir, guru, tenaga kesehatan, dan honorer lain yang bekerja sesuai dengan jam kerja saja. Kayak cleaning service kan enggak harus dari pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan, tapi itu kan masih dalam konsep. Dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu, tutur Anas yang dilansir dari CNN.
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K part-time akan menambah jumlah jenis aparatur sipil negara ASN yang sebelumnya hanya terdiri dari 2 elemen, yaitu pegawai negeri sipil PNS dan P3K full-time. P3K part-time dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang direncanakan akan dilaksanakan pada 28 November 2023 ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwaranas menyebut bahwa P3K part-time akan mengacu pada ketentuan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang RUU tentang ASN yang direvisi. Nah, untuk mengetahui seberapa besaran gaji ya untuk P3K part-time, mari kita simak bersama ya besaran gaji untuk P3K model baru atau P3K part-time atau istilahnya ASN paruh waktu ya. Mari kita simak di video ini sampai selesai. Bapak Ibu sahabat tenaga honorer, tentu saja ya Bapak Ibu sahabat tenaga honorer nantinya bila diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu atau part-time atau masuknya dalam ASN part-time, tentu saja akan mendapatkan penghasilan ya berupa gaji setiap bulannya. Nah, untuk itu apakah ada kesamaan atau perbedaan untuk gaji dari ASN part-time atau P3K model baru ini? Mari kita simak ya bersama ya. Tentu Bapak Ibu sahabat honorer ya tetap optimis ya. Mari kita simak ya kelanjutannya bagaimana ya. Ini Gus Pardi ya dari komisi di DPR Pusat. Gus Pardi menegaskan bahwa unsur P3K paruh waktu sudah termasuk dalam RUU ASN terbaru karena pengaturan unsur ASN dianggap penting dalam undang-undang tersebut. Nah, seperti apa gaji P3K part-time atau paruh waktu? Solusi jalan tengah pemerintah untuk mengangkat sopir, cleaning service, dan guru, tenaga kesehatan menjadi P3K part-time ya, memang membuat mereka bersedih ya. Kenapa ya? Nah, padahal tidak di PHK, tetapi dapat solusi. Kenapa ada sedih? Nah, mari kita simak kenapa ini. Sebab hal ini menyangkut gaji yang diterima ya, tentunya ini semuanya ada muaranya adalah pada gaji yang akan diterima ya. Meski DPR RI dan pemerintah belum membahasnya, dapat dipastikan gaji P3K part-time lebih kecil dibandingkan saat menjadi tenaga honorer ya. Di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 83 tahun 2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023, para honorer tersebut biasa ya bisa menerima gaji antara 2,07 sampai 5,61 juta per bulan ini ya saat ini ya. Namun saat menjadi P3 part-time, besaran gaji akan disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diberikan. Namanya paruh waktu ya, kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3 full time ya, tentu tidak sama. Tentu gaji disesuaikan dengan tugas, bidang, dan wewenang yang diembannya kepada yang bersangkutan. Nggak mungkin lah gajinya sama orang cuma kerja 4 jam ya dengan orang yang kerja 8 jam, kan nggak sama, pungkas Gus Pardi. Nah, tentunya ini sedang dalam pembahasan ya, pembahasan dari
Kemenpan-RB bersama dengan DPR ya, untuk membahas mengenai gaji yang akan diterima. Sebagai gambaran kan gaji yang selama ini ya sebagai tenaga honorer itu antara 2,07 sampai 5,61 juta per bulan. Nah, tentunya karena ini kan bekerja full time ya. Ini nah, untuk nanti bila mana Bapak Ibu, teman, saudara tenaga honorer diangkat menjadi P3K part-time atau ASN part-time, maka karena pekerjaannya paruh waktu, tentunya gajinya tidak sama dengan waktu menjadi honorer ya, atau tidak akan sama dengan P3K full time ya. Nah, untuk itu kita bersama-sama berharap dan berdoa semoga pemerintah bersama DPR ya bisa lebih memperhatikan mengenai gaji P3K part-time dan atau masuknya dalam ASN part-time ya. Nah, semoga ini kita harapkan ya, tetapi paling tidak kita punya gambaran bahwa gaji untuk P3K part-time atau ASN part-time ini tentunya lebih kecil ya dibandingkan dengan ASN atau P3K full time ya. Tentu harus menyadari ya. Tetapi ini bisa keuntungannya ya, walaupun gaji pokok ya dari P3K part-time ini lebih kecil, tetapi waktunya masih ada ya, waktu senggang untuk Bapak Ibu teman ya, sahabat tenaga honorer akan menggunakan waktu kembali untuk dimanfaatkan menambah pendapatan ya. Nah, demikian ya informasi mengenai gambaran atau opsi golongan honorer yang akan diangkat jadi PSN ya, PNS, ASN ya, ataupun dan gaji yang akan diterimanya. Untuk itu semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu sahabat ASN part-time ya akan mendapatkan solusinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Tetapi marilah kita simak, kita ikuti bersama ya kepastian dan seperti apa ketentuan yang akan disampaikan oleh Kemenpan-RB dan DPR ya. Selamat kepada para honorer ya yang nantinya akan diangkat menjadi ASN part-time. Tetap optimis, terus bekerja, mengabdi, dan rezeki ataupun penghasilan itu jangan khawatir ya, karena semuanya sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke teman-teman sahabat honorer lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.